Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Para pemirsa kaum muslimin muslimat Jamaah TV Dakwah Al-Sru'i yang sama berbahagia, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang telah begitu banyak menganugerahkan nikmat kepada kita, kesehatan yang kita miliki, kesempatan hidup yang Allah berikan kepada diri kita. Hendaknya membuka pola pikir kita agar kita sadar dan mampu mengetahui fungsi daripada penciptaan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan hidayah, taufik, agar dalam mengisi sisa perjalanan kehidupan kita terus kita berusaha dan berupaya meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang terus berjuang memperbaiki kebobrokan kehidupan manusia pada masanya. Sampai saat sekarang ini kita bisa menikmati perjuangan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dengan memeluk agama Islam. Hadirin kaum muslimin, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Kesempatan yang sangat berbahagia ini kita duduk untuk bertafakuh fiddin, berfastabikul khairat, dalam rangka agar apa yang kita lakukan itu bisa menjadi bekal untuk kita sebagai jembatan yang insya Allah akan mengantarkan kita pada pintu kebahagiaan yang semua orang pada prinsipnya mempunyai tujuan yang sama seperti diri kita. Namun tentu kondisi dan keadaannya berbeda-beda. Ada yang tidak peduli terhadap hal yang kita lakukan dan ada yang peduli. Nah, tentu kita berharap pada kelompok orang-orang yang peduli dalam rangka berfastabikul khairat, kemudian thalabul ilmi ini. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari bersalawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan insyaallah sampai kepada kita. Pada kesempatan yang sangat mulia ini dengan izin Allah, alhamdulillah kembali kita memuja dan memujinya, karena begitu baiknya Allah sehingga Allah bisa memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan pada kesempatan ini Allah juga memberikan kita kesempatan mengisi waktu kita dalam rangka berusaha bersama-sama duduk sejenak mendengarkan beberapa nasihat yang insyaallah akan kita sampaikan, yang berkaitan dengan ada beberapa amalan-amalan ringan tapi banyak diabaikan manusia. Ternyata amalan-amalan ringan itu memiliki pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita sering mendengar para penceramah, para ustadz memberikan nasihat kepada kita untuk sering memperbanyak membasahi lisan kita dengan membaca kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalau tidak salah, kita pernah juga membahas pada video-video sebelumnya terkait hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan seputar kalimat subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani ala lisan, thaqilatani fil mizan, abibatani lir rahman, subhanallah wa
bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada dua kalimat yang ringan diucapkan pada lisan manusia, namun kedua kalimat ini mampu kelak di akhirat memberatkan timbangan kebaikan para pelakunya dan mendatangkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya jamaah, sudahkah kita menyisihkan waktu kita dari 5 waktu yang kita lakukan untuk memperbanyak membasahi lisan kita dengan membaca subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim? Maka jawabannya kembali pada diri pribadi kita masing-masing. Lalu yang kedua, jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita ya bahwa ada amalan yang ringan dan mampu dikerjakan manusia, namun amalan ini memiliki pahala yang besar bagi setiap pelakunya. Apa itu? Pelaksanaan salat duha 2 rakaat pada waktunya. Dalam hadis Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita bahwa setiap pagi ada kewajiban sedekah bagi kita sebagai manusia pada setiap ruas tulang manusia itu. Maka dijelaskan kepada diri kita dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun fakulu tasbihatin sadaqatun wa kullu tahmidatin sadaqatun wa kullu tahlilatin sadaqatun wa kullu takbiratin sadaqatun. Jadi Nabi memberikan penjelasan kepada kita, setiap pagi ada kewajiban sedekah bagi diri kita untuk ruas tulang kita. Ya, ada sedekah bagi diri kita untuk ruas tulang kita. Dan dijelaskan kepada kita, fakulu tasbihatin sadaqatun, setiap tasbih itu adalah sedekah. Wa kullu tahmidatin sadaqatun, setiap tahmid adalah sedekah. Wa kullu tahlilatin sadaqatun, setiap tahlil adalah sedekah. Wa kullu takbiratin sadaqatun, dan setiap takbir itu adalah sedekah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita dalam hadis Muslim, ya, itu disampaikan bahwa semua itu yang kita dengarkan tadi yang berkaitan dengan setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Semuanya itu dicukupkan dengan hanya melaksanakan 2 rakaat salat duha. Nah, maka kita harus istiqomah menjaga daripada pelaksanaan ibadah salat sunnah duha, tentu pada waktu yang sudah ditentukan untuk kita kerjakan. Lalu yang ketiga, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, amalan yang ringan namun ketika kita lakukan maka ini akan memberikan kebahagiaan yang baik pada diri kita. Rasulullah SAW bersabda, rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum melaksanakan salat subuh itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan isinya. Jadi lebih baik dibandingkan dunia dan isinya. Bukankah kita selama ini melakukan aktivitas untuk memenuhi hajat hidup kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala? Dari subuh kita berangkat sampai malam kita kembali ke rumah hanya untuk memenuhi kebutuhan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada salahnya, bahkan kita harus berusaha ya menyisihkan waktu kita sebelum berangkat kerja melaksanakan sholat subuh, dan sebelum melaksanakan sholat subuh kita melaksanakan 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu, ya, qabliyah. Jadi sesuai dengan konsep hadis Rasulullah SAW,
bahwasanya rakaat al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha, 2 rakaat sebelum melaksanakan sholat subuh itu jauh lebih mulia dibandingkan dunia dan isinya. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Lalu amalan yang keempat yang sebenarnya bisa kita lakukan namun kita memiliki karakter yang seharusnya kita tidak miliki, yaitu sifat bakhil. Nabi SAW menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita memiliki kelebihan harta, maka lakukan amalan yang ringan berupa sedekah. Ya, sebab Nabi SAW dalam riwayat Muslim itu menyampaikan kepada kita dalam sabdanya, ma naqasat sadaqatun min malin, bahwa sedekah yang kita keluarkan itu tidak sama sekali mengurangi harta kita. Bahkan kalau kita lakukan dengan ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia akan memberikan keluasan rizki yang bertumpuk-tumpuk pada kehidupan kita. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan ultimatum kepada kita dengan penyampaian hadisnya, khairun nas anfa'hum linnas, sebaik-baik manusia di antara kamu adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain. Maka bagi mereka yang telah diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaknya mereka melestarikan bersedekah agar mendapatkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dunia Allah luaskan rizki mereka, di akhirat Allah berikan jalan menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mampu untuk bersedekah, ya, dan tidak pelit dalam menjalani kehidupan kita di alam permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kelima, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayah bunda, tuan puan abang kakak yang sama berbahagia, yaitu amalan kecil sederhana tetapi dia bisa mendatangkan pahala yang besar, yakni menjaga wudu kita. Selalu senantiasa istiqomah menjaga wudu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam konteks Arabnya, man tawaddo'a, barang siapa yang dia melaksanakan wudu, fa ahsana wudu'ahu, kemudian dia memperbaiki wudunya semata-mata mengharap ridha dan rahmat Allah. Artinya memperbaiki wudunya ini dia benar-benar belajar kaifiat, cara daripada wudu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana wudu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau sudah sempurna daripada pelaksanaan wudu yang dia kerjakan sesuai dengan tuntunan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang terjadi? Kharajat khatayahu min jasadihi, maka akan berguguran, berjatuhan kesalahan-kesalahan dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti azfarihi, sehingga sampai keluar dari bawah kukunya dosa-dosa tersebut. Betapa baiknya, bagusnya ketika kita mampu untuk istiqomah menjaga wudu kita, maka kita akan mendapatkan fadilah yang baru saja kita dengarkan. Pertanyaannya adalah, mampukah kita istiqomah untuk menjaga wudu kita? Kembali pada pribadi kita masing-masing. Kemudian yang berikutnya, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ya, amalan ringan tidak mengeluarkan biaya yang besar, tetapi dia mudah dan bisa kita lakukan. Apa itu? Rajin membaca Al-Quran. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah oleh kalian akan Al-Quran, karena sesungguhnya Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat sebagai syafaat bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian dalam hadis-hadis yang lain, Nabi SAW telah memberikan penjelasan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari dan memahami Al-Quran, lantas dia mengajarkannya kepada orang lain. Kemudian hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, literatur hadis yang memberikan penjelasan kepada kita juga
menyampaikan bahwa setiap bacaan Al-Quran itu dari satu huruf Allah berikan 10 kebaikan kepada diri kita. Al-Qur'annya gratis, kita bisa membacanya. Kenapa kita abaikan daripada membaca Al-Quran? Padahal pahala yang disiapkan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita itu sangat besar dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu. Hadirin kaum muslimin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah. Lalu amalan berikutnya yang mendatangkan pahala yang besar namun amalannya kecil, yang bisa kita lakukan adalah istighfar dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita dalam hadis riwayat Abu Daud, "Mal ladimal istighfara ja'alallahu lahu min kulli diqin makhrajan wa min kulli hammin farajan waradakahu min haitsu la yahtasib." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa lazimal istighfar, dia memperbanyak membaca istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dikin makhrajan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan baginya jalan keluar dari segala kesusahan yang dia hadapi. Wa min kulli hamin farajan, dan memberikan rizki pada dirinya, min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, mari kita berusaha untuk mengamalkan amalan-amalan ringan yang baru saja kita dengarkan. Semoga yang kita kerjakan dari apa yang kita dengarkan itu bisa memberikan pahala yang besar pada diri kita, dan tentu harus dengan doa yang khusyuk, meminta kepada Allah agar Allah memberikan kita kekuatan untuk mampu melakukan dan mengamalkan beberapa amalan-amalan ringan yang baru saja kita dengarkan dalam mengisi sisa perjalanan kehidupan kita di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.